Rahayu Pak De Agus. Rahayu Mbak, Rahayu. Lagi nongkrong-nongkrong bersanteria ini. Lagi nongkrong-nongkrong ini kan saya juga ada sedikit unek-unek ini Pak De. Kemarin itu orang-orang kan banyak yang membicarakan. Ada salah satu capres itu seolah-olah dia itu bagaikan atau disebut sebagai Imam Mahdi. Oh ya, apa Ya, iya. Kalau di Nusantara sendiri itu Imam Mahdi itu sebetulnya ada enggak Pak De? Oh gitu ya Mbak. Tolong penjabarannya Pak De. Saya jelaskan ya Mbak ya. Oke. Salam Rahayu dan salam Nusantara. Rahayu. Gini ya Mbak ya. Saya ambil dari apa yang Mbak Ageng tanyakan yang tadi pertama. Iya. Kemarin itu yang capres yang Mbak Ageng maksud itu kan Pak Anies toh. Iya. Sama Mbak Aba Aus itu kan dibilang bahwa Pak Anies itu kan jelmaan dari Imam Mahdi. Imam Mahdi, betul. Yang tidak mau mendukung atau menjadikan Pak Anies sebagai presiden itu kan sama beliaunya Pak Aus kan disebut Dajjal kan itu. Iya, iya. Nah, saya nggak akan bahas itu terserah Mbak ya. Kalau memang Aba Aus sendiri merasa bahwa Pak Anies itu presiden yang tepat ya monggo gitu ya. Iya, Cuma iya. yang bikin rame waktu itu apa sih Mbak? Ya kalau Aba Aus memang pro atau memang mendukung Pak Anies, ngapain Iya. bawa-bawa masalah Imam Mahdi dan dajal-dajalkan orang kan gitu. Iya, Kan gitu tuh yang bikin iya. rame. Nah, kita nggak usah bahas itu ya Mbak, karena sudah terbahas. Yang saya lebih tertarik pertanyaan Mbak Ageng tadi. Sebenarnya di Nusantara ini apa ada daripada yang namanya Imam Mahdi? Iya, betul. Gini loh Mbak, Imam Mahdi itu kan sudah ada tuh Mbak, kitabnya kan sudah ada. Bahwa Imam Mahdi itu adalah salah satu dari keturunanku. Itu kan adanya di Jazirah Arab loh Mbak. Di Jazirah Arab, sedangkan di Nusantara sendiri gimana? Nggak ada Mbak, di Nusantara itu yang saya tahu ya, itu yang ada itu Satrio Paningit, Satrio Sinisian Wahyu, Satrio Kusumaning Bongso sama Satrio Wirang. Iya. Nah, yang dua ini kayaknya dulu pernah kita bahas ya Mbak ya. Iya, iya, Tapi betul. mungkin saudara kita yang lain di sana itu masih belum melihat konten kita yang itu ya Mbak. Iya, iya, Ya, iya. kita jangan bahas yang itu Mbak. Gini Mbak ya. Kalau masalah Satrio Piningit sampai sekarang ini saya belum tahu Mbak. Siapa Satrio Piningit yang sudah turun, ya Mbak? Belum ada penjelasan dan orangnya itu siapa gitu Mbak. Iya, betul. Ya. Iya. Sementara ini yang banyak itu Mbak. Ya. Satrio Wirang, Satrio Kusumone Bongso sama Satrio Sinisian Wahyu. Jadi gini loh Mbak. Penjelasannya itu gini. Iya. Satrio Sinisian Wahyu ya Mbak ya, yang Iya. saya jelaskan lebih dulu. Iya. Pada saat Nusantara ini carut marut, ada gejolak tentang masalah ini dan itu, gitu ya Mbak ya. Iya. Di situ akan diturunkan seorang pemimpin untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, ini versi saya ya. Iya, iya. Versi seperti yang saudara saya di belakang itu yakini. Kalau jenengan punya versi lain, monggo. Ya, monggo. Contohnya gini. Pak Karno itu salah satu dari Satrio Sinisian Wahyu, Mbak. Kalau menurut kami ya, menurut saya dan kelompok saya, Mbak ya. Pada saat itu kan ada gejolak, Mbak. Negara Indonesia itu mau dijadikan apa sih, Mbak? Yang satu nuntut ini, yang satu nuntut negara ini, yang satu nuntut negara ini. Lah dengan hadirnya Pak Karno ini, Mbak, bapak bangsa kita ini, Iya. Mbak. Akhirnya semuanya ini, Mbak, saudara kita yang dari Sabang sampai Merauke ini loh Mbak, Iya. bisa disatukan dengan 3 kata Mbak. Satu bangsa, satu bahasa, satu apa Mbak? Negara. Berbahasa, bernegara dan berbangsa, yaitu Indonesia. Selesai Mbak. Wis, kita sudah nggak ribut masalah aku suku ini lebih ini dari suku Iya. itu, sudah. Nah, itu Satrio Sinisian Wahyu itu Mbak. Selesai tuh masalah itu Mbak. Nah, kan orang nggak mungkin bahas gitu terus toh Mbak. Wong masalah itu sudah selesai. Turunlah lagi Mbak Satrio Sinisian Wahyu yang lain. Ya dalam hal ini Pak Harto Mbak. Dengan rebelitanya itu rencana pembangunan 5 tahun. Iya. Orang Indonesia zaman Pak Harto sudah nggak ribut masalah itu tadi loh Mbak. Ya. Iya. Masalah suku ini harus ini lah itu kan Ah, zamannya Pak Karno gitu loh Mbak. Itu sudah Selesai, sudah selesai gitu loh Mbak. Ya. Satrio Sinisian Wahyu yang pertama ini sudah selesai. Sekarang Satrio Sinisian Wahyu yang kedua. Ya kan? Ya, Pak Harto itu tadi Mbak, di mana pembangunan itu sudah disebarkan, ya Mbak.
Iya. Sudah banyak pembangunan yang SD Impres, yang transmigrasi, yang ini, yang itu, sudah toh Mbak? Iya. Meskipun titik sentralnya itu masih di daerah wilayah-wilayah tertentu, terutama di Jawa sentris, kan gitu Mbak? Iya, Di betul. Pulau Jawa toh Mbak? Iya. Sudah ya Mbak ya, selesai ya. Nah, Pak Harto nggak ada lagi Mbak yang keluar. Mohon maaf ya, saya bukan jelekan pemimpin negara yang lain. Setelah Pak Harto nggak ada Mbak. Ya, terus keluar lagi, ya Satrio Sinisian Wahyu yaitu Gus Dur ini Mbak. Bapak pluralisme katanya ya Mbak ya. Iya, iya. Ya, waktu itu kan ada ya Mbak ya, salah satu dari saudara kita itu yang betul-betul terkucilkan ya Mbak ya. Sampai agamanya nggak diakui. Ya, harus ikut gabung ke agama lain. Budayanya nggak diakui, nggak boleh dikeluarkan ya Mbak. Kayak barongsai apa kan waktu itu nggak boleh dikeluarkan kan Mbak. Iya, betul. Ada istilah mayoritas dan minoritas, ya Mbak. Ya. Nah, dengan adanya ini tadi Mbak, yang saya bilang Satrio Sinisian Wahyu, Gus Dur almarhum ini Mbak. Ya, ya. Iya. Di situ sudah nggak ada lagi yang istilah gitu Mbak. Makanya sampai ada slogannya saudara kita yang Tionghoa ya Mbak. Mungkin Mbak Ageng pernah dengar itu. Apa Mbak? Gus Durku, Gus Durmu, dan Gus Dur kita semua. Lah itu kan zamannya beliaunya Mbak. Iya, Gus Dur bukan cuma Gus Durku, Gus Dur bukan cuma Gus Durmu, tapi Gus Dur itu milik kita semua. Nah, sampai saya pernah dengar Mbak lihat di beritanya. Namanya Gus Dur itu masuk di kelenteng-kelenteng loh Mbak. Tahu ya Mbak? Kelenteng tempat sembayangnya saudara kita Konghucu itu loh Mbak. Kan ada kayu-kayu itu kan dikasih namanya Gus Dur tuh sampai ditempelkan di situ Mbak. Didoain sama beliau-beliaunya saudara-saudara kita yang Konghucu. Sebagai bapak pluralisme ini loh Mbak. Mungkin ya saudara kita yang di Konghucu atau yang Chinese itu merasa berterima kasih gitu loh. Dengan adanya Satrio Sinisian Wahyu atau Gus Dur ini loh Mbak. Iya. Mereka ini bisa ikut angkat derajat kepercayaan dan keagamaannya itu tadi, gitu loh Mbak. Nah itu Mbak. Sudah ya Mbak ya. Setelah Gus Dur nggak ada ya Mbak ya. Nah yang terakhir ya ini Mbak, Bapak kita ini. Ya monggo ya, saya bukan mau ngomong pro dan enggak ya Mbak ya. Pak Jokowi ini juga termasuk Mbak, Satrio Sinisian Wahyu. Satrio Sinisian Wahyunya di mana Mbak? Dengan adanya kepemimpinan beliau ini Mbak, pembangunan itu tidak hanya ada di Jawa sentris kayak zamannya Pak Harto dulu, tapi sudah menyebar kemana-mana. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ayo. Bahkan sampai Papua. Iya, sampai Papua, sampai Kalimantan, sampai yang terabaikan sekarang semuanya ikut. Tahu ya, tahu. Mbak, di zaman dulu kan orang sering bilang Indonesia itu kalau makin ke barat, Mbak, orangnya makin pinter-pinter, ya Mbak. Tapi Indonesia makin ke timur. Nah, sudah dijawab sendiri aja. Dulu loh, saya nggak ngomongkan sekarang loh ya. Nggak ada orang yang menolak Indonesia itu semakin ke timur, tidak sama dengan Indonesia semakin ke barat. Iya. Kalau mau cari orang pinter lari ke barat. Tapi kalau cari orang yang gitu-gitu aja, saya nggak bilang ini itu ya Mbak ya, lari ke timur aja gitu ya Mbak. Nah itu. Tapi sekarang sudah enggak Mbak. Ya dengan adanya Satrio Sinisian Wahyu. Ya Pak Jokowi ini Pak, semuanya rata. Iya. Dulu Papua yang katanya aspal 1 meter aja nggak ada, sekarang enggak Mbak. Oh, Trans itu sudah, wah wis. Ya ini loh Mbak. Iya, betul. Betul toh? Betul. Yang orang sana, saudara kita di Papua itu merasa dianaktirikan, merasa nggak dianggap, merasa nggak di NKRI kan. Sekarang enggak Mbak. Semuanya rata. Lah monggo kalau jenengan merasa omongan saya keliru ya terserah ya Mbak. Saya ngomong begini juga nggak dukung Pak Jokowi enggak. Saya ngomong fakta. Iya. Gitu, memang faktanya begitu. Ya faktanya begitu kok. Iya toh? Selesai Mbak ya. Lah ini nanti nggak tahu Mbak Satrio Sinisian Wahyunya lagi siapa saya nggak tahu ya. Kita belum ngerti. Presiden penggantinya ini nanti. Berhenti di situ ya Mbak ya. Terus yang ketiga apa Mbak? Satrio Sejati atau Satrio Kusumaning Bongso. Nah ini loh Mbak, kita butuh Mbak, beliau-beliau yang ini, apa sih Mbak? Pejabat-pejabat ya Mbak, yang modelnya itu betul-betul memegang amanah rakyat, ya Mbak. Iya. Boleh tunjuk hidung Mbak? Enggak, jangan ya Mbak ya, jangan. Enggak perlu saya tunjuk hidung siapa-siapa ya Mbak ya, ibu siapa, bapak siapa, enggak perlu ya Mbak ya. Enggak usah. Yang penting itu Satrio Kusumane Bongso itu Mbak. Iya.
Ya, yang mereka sendiri berjuang meratakan keadilan, memakmurkan Indonesia ini tanpa memandang agamamu apa, sukumu apa, ya Mbak? Betul Nah, sekali. itu semuanya harus dapat, semuanya harus sejahtera. Ya, Iya. kita butuh ini Mbak, Satrio Kusumani Bangsa. Itu dalam lingkup pemerintahan ya Mbak ya. Iya. Nah, dalam lingkup kepolisian atau militer kan sama Mbak. Coba Mbak, berapa banyak Mbak saudara-saudara kita yang gugur sebagai Satrio Kusumaning Bongso, Iya. ya Mbak. Mulai zaman GPK Fretolin, ya Mbak. Zaman GAM-nya Aceh sampai sekarang KKB Papua. Loh, mereka ini gugur bukan karena agama loh Mbak. Ya toh Mbak? Ya betul. Ada tak tentara begitu Mbak? Saya rela mati tapi kalau belain orang Jawa. Saya rela mati kalau saya belain orang Bali. Nggak ada Mbak. Ya. Iya. Saya rela gugur, saya rela mati demi NKRI. NKRI. Nggak akan bahas masalah sukumu apa, agamamu apa. Ya itu loh Mbak. Kita butuh yang bener-bener yang kayak gini Mbak. Satrio Kusumaning Bongso gitu loh Mbak. Baik dalam lingkup pemerintahan, pejabat-pejabat yang betul-betul amanah dan juga dalam lingkup apa Mbak? Kepolisian sama TNI. Iya. Ya mungkin kalau TNI itu kayak Panglima Besar Jenderal Sudirman itu loh Mbak ya. Iya. Kalau kepolisian mungkin kayak apa Mbak? Jenderal Dr. Hugeng ya. Hugeng. Jenderal Hugeng sudah itu nggak bisa ditampik Mbak. Semuanya orang tahu Jenderal Hugeng itu betul-betul Satrio Kusumani Bongso dalam hal lingkup kepolisian. Jenderal Sudirman ini dalam lingkup apa militer TNI itu tadi Mbak ya. Iya. Nah, itu Mbak. Itu yang kita butuhkan beliau-beliaunya ini. Sudah ya Mbak ya? Nah, yang keempat ini yang tidak kita kehendaki Mbak. Munculnya dan banyaknya Satrio Wirang Mbak. Satrio Wirang. Iya. Mbak Bageng tahu Satrio Wirang yuk? Iya. Satrio itu kan bagus Mbak. Bagus. Wirangnya ini itu. loh Mbak. Soalnya dalam bahasa Indonesia wirang itu kan malu Mbak. Iya, malu. Ini Satrio Mbak, tapi malu-maluin. Iya, betul. Dikasih amanah malah ngelek dananya bansos. Iya Mbak. Iya. Ini kan Satrio Wirang Mbak. Jadi ulama nggak bisa menenangkan Umaro, malah Umaro diadu domba, di-move, digiring untuk melawan pemerintahan yang sah. Ini loh Mbak Satrio Wirang Mbak. Sebenarnya ulama, pejabat pemerintahan, kepolisian dan militer itu sama Mbak. Beliau itu Satrio. Banyak loh Mbak ulama-ulama yang Satrio Kusumani Bongso. Tapi malah sekarang ini banyak Satrio Wirang itu tadi Mbak. Jadi ulama ya jadi Satrio Wirang. Jadi pejabat pemerintahan ya jadi Satrio Wirang, bahkan jadi kepolisian juga jadi Satrio Wirang. Ya modelnya kayak yang kemarin barusan rame itu Mbak. Yang FS ya Mbak? FS ya? Yang FS itu ya? Verdi Sambo ya Mbak. Ya kayak gini loh Mbak. Iya. Yang harusnya ngayomi, yang harusnya jadi contoh malah jadi kayak begini. Gitu Mbak? Ya itulah Mbak. Yang kita berdoa mudah-mudahan Indonesia ini makin ke depan Mbak ya. Semakin habis yang namanya Satrio Wirang. Iya Mbak. Iya. Terus sama kita yang mau pilpres, pilkada dan ini cobalah kita melek ya Mbak ya. Sebelum milih itu melek. Ya jangan kena serangan fajar langsung geblak gitu ya Mbak ya. Iya, kena serangan fajar langsung goblak ya, terus akhirnya ngawur kalau milih. Akhirnya yang muncul Satrio Wirang ini tadi loh Mbak. Pejabat-pejabat yang gak bertanggung jawab ini tadi. Jangan ya. Kita melek ya, kalau kita mau milih melek dulu. Kita buka mata kita lebar-lebar, kita buka telinga kita lebar-lebar. Beliau yang akan kita pilih ini siapa ya Mbak? Iya. Kalau kita sudah tahu benar bahwa beliau ini memang betul-betul orang yang dedikasinya luar biasa, pengabdiannya luar biasa, nggak pernah bikin ulah atau nggak pernah bikin rusuh, ya kemungkinan orang-orang yang macam beliaunya ini bisa kita pilih gitu loh Mbak. Iya. Ya, soalnya gini Mbak, kalau menurut saya nggak usah lah Mbak kita itu terlalu mengejar Satrio Kusumaning Bongso, Satrio Sinisian Wahyu ya. Kita bisa mengurangi adanya Satrio Wirang aja sudah bagus. Wah, Mbak. sudah bagus sekali Iya. Pak. Betul. Iya, karena untuk menjadi Satrio Kusumani Bongso apalagi Satrio Sinisian Wahyu itu nggak gampang Mbak. Itu prosesnya itu kan alam semesta yang menurunkan itu Mbak. Iya. Ya toh? Yang banyak itu loh Mbak.
kita hindari, jangan kita bergaul, apalagi sampai mendukung satrio-satrio Wirang ini sampai memperoleh satu jabatan gitu loh, Mbak. Ya itu, Mbak. Jadi di situ kuncinya, Mbak. Satrio Paningit, Satrio Sinisian Wahyu, Satrio Kusumaning Bongso sama Satrio Wirang. Ini yang saya tahu, Mbak. Lah kalau kita balik lagi ke pertanyaannya Mbak Ageng yang tadi, Imam Mahdi, saya nggak ngerti, Mbak. Kalau Imam Mahdi itu di Nusantara nggak ada. Nggak ada, Pak De. Dan jenengan jangan mengada-adakan, Iya. gitu loh. Tolong gitu loh. Apa yang ada di sana itu jangan ditarik-tarik di sini lah. Ngapain Imam Mahdi sampai nyasar-nyasar ke Nusantara? Kan lucu gitu loh, Pak. Iya toh? Iya, betul. Iya. Di Iya. sini aja dikatakan apa, Pak? Tanah leluhur. Bukan tanah suci. Iya toh, Mbak? Iya, betul. Tanah leluhur itu adanya satrio, Mbak. Kalau tanah suci mungkin imamnya Imam Mahdi. Di sini tuh pemimpinnya pemimpin satrio. Nggak ada imam-imaman gitu loh, Mbak. Iya, iya. Ya. Jadi di situ, Mbak. Letaknya di situ kalau Mbak Ageng mau tahu. Kan banyak tadi Mbak Ageng gitu. Apa ada Imam Mahdi itu di Nusantara? Kalau saya bilang, Mbak, nggak ada. Sudah. Iya. Iya, kalau jenengan mau bilang ada, monggo terserah. Saya kan sudah jelaskan. Karena di sini adanya itu satrio Nusantara. Ya itu tadi contohnya. Iya. Iya. Mulai dari yang paling awal sampai paling akhir lah. Kalau Satrio Paningit, Mbak, tanya sama saya masih belum ngerti, Mbak. Kriterianya orang disebut Satrio Paningit itu yang kayak gimana gitu loh, Mbak. Iya, saya belum ngerti. Iya, mungkin juga itu sebagai bahasa sanepan, Pak. Mungkin gitu loh, Mbak. Mungkin Mbak ya. Sanepan Iya. ya, Mbak ya. Siapa sih Satrio Paningit itu orang yang kayak bagaimana? Nggak ada Bang Roman. Makanya dinamakan Paningit itu. Nah, Paningit itu kan nyingit itu kan delik ya, Mbak. Iya. Paningit itu kan nyingit delik, didelik, disembunyikan. Disembunyikan. Jadi orang itu nggak ngerti sebenarnya Satrio Paningit itu satrio yang kayak gimana gitu loh, Mbak. Ya. Iya toh, Mbak? Iya, betul. Ya itu saya nggak bisa cerita. Gimana, Mbak? Cukup jelas sekali. Jelas ya, saya Pak ya. kan. Mana Atas Imam penjelasan. Mahdi dan mana Iya. satrio Nusantara, Iya. gitu ya, Mbak ya. Saya terima kasih banyak Pak De atas penjabarannya. Wah, sungguh luar biasa ini. Semoga penjabaran Pak De Masalah ini, Mbak ya. ada di Metafisika TV semuanya, bukan yang hal ini saja. Iya. Semuanya dapat mencerdaskan bangsa Iya. Indonesia. Bisa mengedukasi adik-adik kita Iya. yang masih remaja ya, Mbak ya. Betul supaya sekali. mereka tahu ya. Iya. Nusantaranya itu kayak gimana. Ya. Iya. Terima kasih Pak De. Iya, Mbak. Rahayu. Rayu, Mbak, rayu.